menemani di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Siti Snaini, kami akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kabar terkini datang dari wilayah Cianjur di mana 3 orang anak tercebur saat hendak menyeberangi sungai di Kampung Cukang Binong, Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kejadian ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya berhasil diselamatkan. Informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya Najmi Alisa yang sudah berada di lokasi kejadian. Berikut laporan selengkapnya. Terima kasih Isna. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi di mana 3 orang anak tercebur dan terbawa arus, tepatnya di Kampung Cukang Binong, Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur pada sore hari Senin 3 Juni 2024. Menurut keterangan warga setempat, kejadian ini terjadi karena tepi sungai yang licin setelah diguyur hujan, menyebabkan 3 orang anak tersebut terpleset dan terbawa arus. Kejadian itu diketahui warga karena salah satu korban berteriak meminta tolong dalam kondisi sudah terjebur ke sungai. Warga yang mendengar teriakan tersebut segera menyelamatkan para korban, tetapi hanya 2 orang yang berhasil diselamatkan dan 1 orang diantaranya sudah hanyut terbawa arus. Kirain dia ada motor guling katanya gitu. Niatnya si Pak Haji itu mau nolong yang motor jatuh, padahal bukan nolong motor jatuh, yang naik motor nolongin cucunya gitu. Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sukmawijaya mengatakan setelah mendapatkan laporan, tim BPBD langsung menyusuri sungai untuk melakukan pencarian korban yang hanyut. Tim berhasil menemukan korban yang tersangkut di tepi sungai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, sekitar 10 meter dari lokasi tercebur dan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ketika itu mungkin masih ada masyarakat yang masih penasaran, terus turun lagi ke sungai, kemudian ditemukanlah pertamanya itu ada tandanya itu ada ular ngelewat di sepanjang aliran Kali Cisalak tersebut. Namanya itu wilayah Surupan, ada genangan air, ada kumpulan sampah, kumpulan daun, kemudian ada jari kelihatan, jarinya tangannya ke atas. Kemudian warga setempat yang berasa Bapak Tatan kalau nggak salah dari Kampung Babakan Sinyar, Desa Cipetir, kemudian menemukan korban tersebut di pukul 19 lebih lah, pukul 7 lebih. Terima kasih Najmi. Baik pemirsa, informasi selanjutnya datang dari wilayah Sukabumi, di mana telah ditemukan seorang ibu rumah tangga bernama Neni Mulyani berusia 49 tahun yang mengalami luka serius setelah dihantam dengan batu asahan oleh tetangganya sendiri yang berinisial A. Insiden tersebut terjadi pada hari Selasa 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.30. Seorang wanita Parubaya bernama Neni Mulyani mengalami luka serius di bagian kepala setelah diduga menjadi korban penganiayaan pada siang Selasa 4 Juni 2024. Insiden penganiayaan tersebut terjadi di Kampung Selamanja, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Menurut Hilman selaku saksi yang mengantarkan langsung korban ke rumah sakit, korban ditemukan tergeletak di dapur dalam keadaan bersimbah darah di bagian kepala. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sekarwangi Cibadak. Karena korban membutuhkan pertolongan lebih lanjut, korban dipindahkan ke Rumah Sakit Hermina pada malam hari. Yang saya tahu, korban udah di depan rumahnya, banyak orang, terus ditaikin pakai mobil angkot dibawa ke rumah sakit sama saya. Yang saya tahu itu aja, ditangani di rumah sakit Hermina sekarang. Terduga pelaku yang merupakan tetangga dekat korban langsung diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan langsung ke Polsek Cibadak bersama dengan barang bukti berupa batu asahan yang diduga digunakan dalam penyerangan tersebut. Saat dilakukan penyelidikan, Polsek Cibadak mengonfirmasi bahwa pelaku melakukan kekerasan tersebut karena faktor ekonomi. Di mana ditemukan juga berupa kalung emas yang menjadi barang bukti dalam kasus penganiayaan tersebut. Si pihak korban ada di rumahnya dan tidak jauh dari rumahnya si pelaku itu. Kemudian ada di tengah rumah, tiba-tiba si pelaku memukuli si korban tersebut ke arah muka dengan alat yang dibawa dari rumahnya. Alatnya itu alat batu asahan. Kemudian dia memukuli muka korban dengan alat itu dengan beberapa kali. Kemudian dia diseret yang bersangkutan itu ke arah rumahnya juga, masih di dapur, kemudian dilakukan penganiayaan juga. Kita terkait dengan
kejadian perkara ini kita sangkakan yang bersangkut pasal 365 ayat 1 atau 351 ayat 2 dengan ancaman 9 tahun. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Siti Isnaini mewakili tim yang sedang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan Fox News untuk mendapatkan berita aktual dan terkini. Selamat pagi dan sampai jumpa.